Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Julianti sebagai moderator, dan yang kedua ada Novia Lutfiana Shihab, dan yang ketiga ada Handika, dan yang terakhir ada Akbar. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pemateri pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Novia Lutfiana Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Lutfiana Shihab. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 5, yaitu mengenai pemanfaatan memahami media pembelajaran berbasis online. Mungkin saat ini kita sudah mengetahui banyak sekali tersedia media pembelajaran secara online, baik yang gratis maupun yang berbayar. Ada pula yang berbasis nomor telepon, nomor handphone seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Dan ada pula yang berbasis media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Di sini media pembelajaran dimanfaatkan sebagai media yang murah meriah, tetap sasaran, dan dapat disesuaikan dengan tujuan. Di sini banyak sekali ya media pembelajaran yang menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yaitu poin-poin pemanfaatannya yang pertama yaitu pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Banyak sekali di sini media yang menarik perhatian para siswa, para pelajar, para orang-orang yang menggunakan media tersebut tuh lebih ke menggugah motivasi belajar lebih tinggi. Dan poin yang kedua yaitu bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami oleh siswa, oleh pelajar. Di sini juga bahan pengajarannya juga jelas, maknanya pun jelas, seperti YouTube memiliki kualitas bisa melihat video dengan lebih jelas, seperti contohnya membuat kue, membuat rangkaian suatu metode atau yang lainnya kan bisa diperlihatkan lewat video tersebut. Yang poin yang ketiga yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi, siswa merasa tidak bosan. Di sini juga metode mengajar akan lebih bervariasi, seperti kan metode ceramah, metode berpikir sendiri. Di situ kan ada praktek juga langsung kan ya di situ. Untuk materi selanjutnya yang akan diteruskan oleh Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Akbar dari kelas PAI 3B. Saya akan mempresentasikan tentang memahami konsep produksi pembelajaran melalui media online. Melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang kita sering gunakan agar bermanfaat. Sebelum kita memasuki kepada aplikasi, kita harus mengetahui apa itu konsep dan produksi. Kita harus memiliki konsep. Konsep yaitu gambaran pembelajaran kita ke depannya, dan produksi mencetak hal-hal yang akan datang, seperti siswa-siswa harus bisa memahami pelajaran yang kita akan berikan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, Classroom, Twitter, dan yang lain-lainnya. Dengan aplikasi tersebut, kita dapat melakukan media pembelajaran seperti memasukkannya materi-materi perkuliahan atau pembelajaran yang akan kita berikan.
Contohnya seperti ceramah. Ceramah juga sekarang bisa dimasukkan ke YouTube. Ceramah juga salah satu pembelajaran untuk siswa-siswi. Kita bisa memasukkan tema ceramah agar dapat mengendalikan hawa nafsu agar peserta didik tidak menyalahgunakan HP yang mereka gunakan. Karena apabila menggunakan teknologi dengan salah seperti HP main, berarti dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena seperti hadis Nabi yang disebutkan, roja'tu min jihadil asgor ila jihadil akbar. Fakila wa ma jihadil akbar ya Rasulullah. Faqala jihadun nafsi. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, Rasulullah berbicara, kita telah pulang dari pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Lalu para sahabat bicara, apa pertempuran besar itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, yaitu memerangi hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu yaitu seperti mengendalikan diri agar dapat bisa belajar menggunakan alat-alat elektronik dengan bijak seperti HP. Untuk belajar kita pakai gunakan dengan baik. Belajar itu semuanya sekarang bisa diakses melalui internet. Yang tadi saya omongkan juga ini akan diakses melalui WhatsApp dan disalurkan ke teman saya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twitter dan yang lain-lainnya. Dengan aplikasi tersebut kita dapat melakukan media pembelajaran seperti memasukkannya materi-materi perkuliahan atau pembelajaran yang akan kita berikan. Contohnya seperti ceramah juga sekarang bisa dimasukkan ke YouTube. Ceramah juga salah satu pembelajaran untuk siswa-siswi. Kita bisa memasukkan tema ceramah agar dapat mengendalikan hawa nafsu agar peserta didik tidak menyalahgunakan HP yang mereka gunakan. Karena apabila menggunakan teknologi dengan salah seperti HP main, berarti dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena seperti hadis Nabi yang disebutkan, roja'tu min jihadil asgor ila jihadil akbar. Fakila wa ma jihadil akbar ya Rasulullah. Faqala jihadun nafsi. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, Rasulullah berbicara, kita telah pulang dari pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Lalu para sahabat bicara, apa pertempuran besar itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, yaitu memerangi hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu yaitu seperti mengendalikan diri agar dapat bisa belajar menggunakan alat-alat elektronik dengan bijak seperti HP. Untuk belajar kita pakai gunakan dengan baik. Belajar itu semuanya sekarang bisa diakses melalui
internet. Yang tadi saya omongkan juga ini akan diakses melalui WhatsApp dan disalurkan ke teman saya. Terima kasih, cukup sekian. Untuk pemateri yang selanjutnya yang akan diteruskan oleh Handika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi YouTube berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa aplikasi YouTube merupakan salah satu aplikasi yang fungsinya untuk menginformasikan suatu informasi yang berupa audio dan visual. Nah, walaupun yang membuatnya bukan umat Islam, yaitu datangnya dari barat, kita sebagai umat Islam jangan jumud, jangan ketinggalan zaman. Walaupun mereka yang buat, tetapi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita jangan menjadi jumud, menjadi kaum yang ketertinggalan. Nah, salah satunya kita bisa menggunakannya dengan sarana dakwah. Sebagaimana dalam Quran dijelaskan bahwa orang Islam itu, orang mukmin itu tidak mesti semuanya harus pergi ke medan perang, jihad ke medan perang. Tetapi harus ada sebagian di antara mereka yaitu yang litafaqahu fiddin, yang memperdalam ilmu agama. Apakah itu di suatu lembaga, institut, apakah di sekolah, wabil khusus di suatu pesantren. Nah, apa tujuannya litafaqahu fiddin wal yungdira, untuk memperingati kaumnya, supaya kita ketika pulang di masyarakat mampu membina umat, mampu membina masyarakat untuk menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun kufur. Nah, dalam kalimat wal yungdira, kita garis bawahi kalimat wal yungdira merupakan adalah kalimat fi'il. Sebagaimana definisi fi'il adalah kalimatun dalat ala makna binafsiha waqturinat bizamanin wad'an, yaitu intinya adalah kata kerja yang dibarengi dengan zaman atau waktu. Wal yungdira merupakan fi'il mudhari yang definisinya adalah madal ada halasin yaqbalu halawal istiqbal. Fi'il mudhari merupakan kalimat kerja yang berkaitan dengan zaman yang akan datang, masa yang akan datang. Artinya apa? Wal yungdira memperingati itu harus bisa disesuaikan dengan pada zamannya. Karena zaman sekarang adalah zaman modernisasi, zaman media sosial, zaman internet, maka supaya lebih efisien untuk memperingati kaum itu, masyarakat itu harus juga menggunakan sarana yang bisa memudahkan menyampaikan kepada masyarakat, yaitu salah satunya dengan aplikasi YouTube. Kita dengan aplikasi YouTube bisa belajar darinya. Nah, walaupun ketertinggalan waktu, waktunya, beda tempatnya, kita tetap bisa belajar kepada guru-guru kita. Walaupun tetap kita harus bisa mencari guru yang menyambung silsilah keilmuannya. Jangan asal mencari ilmu di YouTube ataupun di aplikasi yang lainnya. Nah, itu salah satu kaitannya aplikasi YouTube dengan pendidikan agama Islam. Setelah kita tahu dalil-dalil dasar-dasar menggunakan media sosial yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam dalam bidang dakwah, selanjutnya kita coba jelaskan tata cara dakwah yang baik dan benar di media sosial. Karena tidak sedikit pada zaman sekarang media sosial itu dijadikan alat untuk memecahkan umat, memecah belahkan umat diadu domba, menyebarkan berita hoaks palsu. Nah, maka daripada itu perlu kita harus memperhatikan aspek-aspek berikut ini. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilil qurba billati hi ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah
ke jalan yang benar, yaitu dengan cara hikmah. Apa arti hikmah? Hikmah bisa diartikan dengan ilmiah, amaliyah ilmiah. Kita mengamalkan sesuatu itu harus dengan atas dasar ilmu, dan kita pun ilmu harus diamalkan. Dua-duanya harus ada, perlu dua-duanya. Yang ada salah satunya. Karena ketika kita mengamanahi suatu kaum bukan kepada ahlinya, maka akan timbul kerusakannya, kehancurannya. Begitupun dakwah, kita harus dengan ilmunya, tahu ilmu dakwah. Bagaimana cara dakwah yang baik dan benar dalam ketika mendakwahi suatu kaum. Kita harus tahu situasi kondisinya, cara menyampaikannya, materinya apa, terus evaluasi dan seterusnya. Nah, mungkin itu salah satu caranya untuk kita bekal berdakwah di masyarakat dengan menggunakan media sosial, khusus dengan YouTube. Jangan sampai kita menyalahgunakan aplikasi YouTube untuk sesuatu yang untuk kepentingan kita pribadi, terutama pada zaman sekarang yang banyak menimbulkan kekhawatiran di antara kita. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulannya, media pembelajaran berbasis online tentu banyak manfaatnya, tetapi tidak sedikit juga madaratnya. Tergantung orang menggunakan media tersebut apakah ke hal negatif atau ke hal positif. Kelompok kami menyarankan agar kita semua menggunakan media ke hal yang positif, karena media dapat membantu pembelajaran agar semakin mudah untuk belajar. Apalagi di musim pandemi saat ini, kita akan sangat terbantu dengan media tersebut. Maka bijaklah kita dalam menggunakan media. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.